Pada yang terhormat Kepala Sekolah TK Negeri 1 Kaliori, Ibu Mutmainah, yang terhormat segenap Dewan Guru TK Negeri 1 Kaliori beserta stafnya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk berkumpul di kelas ini dalam agenda saya, yaitu pemenuhan tugas aksi nyata di modul 1.4. Langsung saja ya Bunda. Saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan dan Ibu Kepala Sekolah pada sesi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di TK Negeri 1 Kaliori. Mari belajar bersama-sama, saling berkolaborasi untuk mensukseskan disiplin positif di lingkungan sekolah kita di TK Negeri 1 Kaliori. Untuk konsep utama budaya positif diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan kata lain, berpihak pada murid. Kita harus mengetahui karakteristik masing-masing murid kita dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu kita mendidik berdasarkan perkembangan zaman. Jadi era dulu dan era sekarang tentunya berbeda. Untuk kodrat alam kita memperhatikan lingkungan kondisi kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bunda apa saja profil pelajar Pancasila? Bu Sri boleh bernyanyi, Bu Sri? Ya, bareng-bareng saja ya kita bernyanyi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara filosofis maupun psikologis. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Bunda? Ya, bisa. Itu kebutuhan makan, sandang, papan, kebebasan, dilindungi untuk anak, dan cinta dan kasih sayang. Apabila salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka anak-anak bisa melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu Bunda? Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi kita menumbuhkan rasa disiplin pada anak agar anak itu muncul dari dalam dirinya tanpa ada embel-embel. Oh,
dari eksternal, belum muncul dari internalnya anak itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan yang mereka buat, tumbuh menjadi insan yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta tertib, mempunyai rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi anak secara sadar mengetahui, oh tindakan ini salah, jadi konsekuensi yang saya lakukan itu seperti ini. Jadi timbul dari kesadaran diri anak. Selanjutnya untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan kelas yaitu melibatkan semua murid. Jadi murid dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda apa sama, Bunda? Sama tapi tak sama. Sama tapi tak sama. Bisa dijelaskan, Bu Biin? Mungkin akhirnya kalau sudah menjadi peraturan itu sama, tetapi dalam hal pembuatannya, prosesnya itu kan beda. Kalau peraturan itu mungkin yang membuat guru peraturan, tapi kalau keyakinan kelas ya, keyakinan kelas itu peraturan yang disepakati bersama dan itu sudah menjadi keyakinan atau peraturan yang timbul, kesadaran yang timbul dari dalam diri anak sendiri. Oh ya, misalnya tidak boleh kalau peraturannya begini, dilarang membuat sampah di dalam kelas atau sembarangan gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan kelas itu sudah lain, anak itu sudah sadar sendiri, jadi membuang sampah pada tempatnya itu kalau sudah menjadi kalimat keyakinan kelas. Begitu, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Iin. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Di antaranya 1. Sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini, untuk lebih jelasnya sebentar, perbedaan antara penghukum. Nah, ini penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran dengan cara mereka sendiri yaitu menghukum. Contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak, gitu ya. Mungkin saya dulu sebelum mengetahui pembelajaran ini saya sebagai penghukum, tapi lambat laun posisi itu segera saya tinggalkan karena itu bisa merusak mental anak. Iya, tidak boleh. Iya, itu termasuk pembulian ya. Iya, perundingan. Terus selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Dalam posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak taat aturan? Itu membuat anak merasa sangat bersalah, sehingga dia tidak percaya diri. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Dalam hal ini, guru memposisikan
teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Jadi di posisi ini guru mengajak anak berinteraksi, akan tetapi ada resiko, yaitu anak masih bergantung pada guru tersebut. Apabila guru tersebut tidak memberikan bimbingan lagi, dia merasa kecewa. Jadi anak masih motivasi intrinsiknya belum tumbuh. Anak masih pengen diingatkan terus oleh gurunya. Jadi anak belum ada kesadaran diri akan perbuatannya. Iya, betul. Untuk selanjutnya yaitu posisi pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil. Sebagai pemantau ini cenderung kalau anak melakukan kesalahan, ayo kamu tadi, itu seakan-akan sudah menghardik anak, tidak memberi kebebasan anak untuk berpendapat. Umpamanya kalau kita umpamanya kalau ada anak melakukan kesalahan, kita beri kebebasan anak untuk menyatakan pernyataannya. Oh, tadi aku nggak sengaja kok, Bu. Kan kalau harusnya seperti itu. Kalau posisi pemantau itu langsung dari kamu tadi dorong ini ya, tanpa kita mencari tahu sebab kenapa dia mendorong. Untuk selanjutnya yaitu posisi manajer. Dalam posisi manajer, guru memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menentukan solusi atas perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri, bertanggung jawab atas tindakannya. Seperti contohnya seperti ini ya. Umpama ada anak datang terlambat, lalu kita tidak langsung menghukum, kamu terlambat pasti bangunnya kesian. Kita ajak dulu anak itu untuk berkomunikasi. Nah, kenapa? Tadi kita cari tahu alasannya, kenapa dia kok bisa masuk terlambat. Oh, karena bangunnya kesiangan. Kita cari tahu dulu, kenapa kok sampai bangunnya kesiangan. Oh, umpamanya kok karena sering main HP. Nah, kita ini lanjut ke materi selanjutnya ya, masih berhubungan. Segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Ya, begitu. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pembelajaran ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi ya, contoh yang saya berikan ketika anak terlambat datang ke sekolah. Nah, kita cari tahu dulu alasan dia kenapa dia bisa terlambat datang untuk ke sekolah. Ada pun langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang itu tadi kita mencari tahu kenapa alasan dia sampai datang terlambat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Cari tahu dulu kenapa kok dia terlambat. Oh, bangunnya kesiangan. Kenapa kok sampai bangunnya kesiangan? Oh, karena main HP. Kita validasi tindakan yang salah. Main HP itu boleh, tapi untuk anak-anak sekolah main HP-nya jangan malam-malam. Kalau malam-malam bisa bangunnya kesiangan. Nah, main HP boleh, tapi jangan malam-malam. Kita validasi seperti itu agar anak mengetahui letak kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Lalu kita sadarkan anak-anak, kalau keyakinan kelas kita bagaimana dengan anak yang terlambat sekolah? Oh, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang betul keyakinan kelas kita bagaimana? Datang tepat waktu. Begitu.
stabilkan identitas berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah itu tadi anak melakukan kesalahan karena terlambat, kita beri dia kesempatan untuk menjelaskan, terus menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Itu tadi kita beri motivasi agar anak tersebut esok harinya tidak melakukan kesalahan lagi, agar bangun pagi biar tidak terlambat sekolah. Menanyakan keyakinan jelas. Demikian Bunda pemaparan dari modul 1.4. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Apabila ada kesalahan selama penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Dengan apa anak-anak? Ayo, kalau berangkat sekolah yang bagus itu terlambat atau tepat waktu? Kita sepakat ya. Kalau berangkat sekolah berangkat tepat. Kalau masuk kelas bagaimana kalian yang bagus? Salam, mengucapkan salam ya. Terus lagi, ya assalamualaikum. Terus lagi anak-anak, kalau pas kegiatan tidak punya krayon, mau pinjam temannya, yang bagus bilang apa? Izin ya, pinjam, izin. Kalau mau pinjam apapun dari temannya, jangan lupa untuk bilang pinjam. Izin dulu ya. Terus lagi anak-anak, pinjam ya, pinjam ya. Terus lagi anak-anak, kalau mau cuci tangan, yang bagus bagaimana? Antri dulu ya, antri dulu. Ya antri dulu. Terus lagi, kalau kegiatan pembelajaran yang bagus mendekatkan